Selamat datang kembali di Pac-Man teman-teman. Kita sudah banyak banget nambahin ya di bagian game ini ya teman-teman ya. Kita sebelumnya sudah bikin Pac-Man-nya bisa gerak, sudah bisa bikin karakternya Pac-Man-nya bergerak lebih mulus ya jatuh ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang pengen kita bikin adalah ngebuat musuhnya Pac-Man ini si Inky ya teman-teman untuk bergerak. Ya, gimana caranya? Kita tambahin dulu kan bendera is click gitu ya teman-teman ya. Kita pengen memulai pas mulai permainannya kita pengen bikin si hantu ini ya, Inky ini akan bergerak gitu ya. Jadi kita pertama kita tambahin variabel, tambahin namanya speed ya untuk sprite ini gitu ya. Set speed to kita setel 2. Oke. Sekarang saya akan menambahkan variabel baru yang bernamakan directions ya. Tambahin lagi private ya. Gini. Sip. Oke. Nah, jadi saya akan setel set direction kayak gini, kita setel stay. Oke. Nah, setelah itu saya akan memberikan koordinat untuk hantunya itu kita setel ya kayak gini ya, min 32 14 gitu. Tapi saya akan setel jadi min 16 dan 16. Min 16 dan min 16 maksudnya. Oke. Lalu saya akan tambahin point in direction itu menjadi 90 dan oke, udah gitu ya. Jadi musuhnya ini akan bergerak sama ya logikanya dengan Pac-Man ya. Jadi dia akan mengikuti maps juga gitu. Jadi kita hanya perlu mengganti X dan Y koordinatnya berdasarkan apa direction dari hantu tersebut ya. Jadi saya coba tambahi tarik nih forever loop-nya ya. Oke, ke Inky kayak gini teman-teman. Oke. Nah, saya akan step di situ. Jadi saya akan mengganti X dan Y koordinatnya ya, udah mantep. Tapi untuk yang point in direction itu nggak bisa diterapkan untuk hantu. Jadi saya akan ya pindahin ini beberapa ya teman-teman ya. Oke. Jadi saya akan tetap taruh teleportation di sini karena hantunya itu bisa teleport gitu ya. Bisa teleport juga ke inian ke ujung maze-nya itu. Oke. Nah, kita hanya akan membuat sedikit perubahan di sini dan um, saya akan coba menghilangkan beberapa change ya di kostum logic ini ya teman-teman ya. Soalnya ini tidak bisa ini hanya bisa berlaku untuk Pac-Man. Oke. Sip. Jadi kalau misalkan gini ya, misalkan saya coba tambahin di sini nih ada kostumnya teman-teman ya. Masing-masing tuh punya collision, punya kostumnya sendiri gitu ya, ininya ya, hantunya gitu. Nah, sip. Jadi saya akan ke Pac-Man, saya coba ngedrag ini ya sama ke nanti kita akan coba ke Inky, kita akan copy gitu beberapa ya ke hantunya tersebut gitu. Nah, oke sip. Nah kayak gini teman-teman. Ya. Jadi sekarang saya akan tetap taruh logic coalitionnya itu dan saya akan memberikan apa sebetulnya decision ya jadinya kayak gini. Oke, saya akan hapus ini dulu. Oke. Nah, so far so good ya. Nah, jadi kalau mereka bisa mengganti posisi mereka gitu sama kondisinya kayak Pac-Man, kalau posisinya X itu 116 itu sama dengan 0 ya. Nah, itu mereka akan point in direction 90. Lalu mereka akan mengganti kostumnya ke collisions gitu, teman-teman. Ya. Sip. Nah, oke deh, dan balik lagi kita ke switch kostumnya itu kita setel ya, ini kan main satu kita ganti ke Inky. Oke. Sip. Nah, kita udah punya beberapa kode yang bisa kita pakai ya untuk menggerakkan inkinya ini, menggerakkan hantunya gitu ya. Oke, kita juga punya ada logic coalitions yang nempel di apa tuh di ini ya, teman-teman ya, di wall ya, di tembok gitu. Nah, sip. Oke deh. Nah, nanti untuk ini, untuk yang inki ini kita akan membuat karakter Inky ini akan bergerak sendiri gitu, nggak kayak Pac-Man gitu. Kalau Pac-Man tadi kan mungkin itu dia bergerak karena kita ubah gitu ya. Nah, kita tambahin variabel di sini. Nah, kita namain target X. Oke. Lalu saya akan membuat lagi nanti target Y teman-teman ya, target Y. Oke. Nah, jadi target X dan target Y ini akan menjadi koordinat di mana musuhnya itu berada gitu teman-teman ya. Dan untuk tujuannya itu membuat hantunya ini mencapai target X dan target Y gitu secepat mungkin gitu. Jadi dengan kata lain hantunya ini dia akan mengejar Pac-Man gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka akan menentukan arah mana yang mereka akan ambil gitu ya untuk mencapai target X dan Y gitu.
Jadi saya akan setel target X dan Y itu adalah koordinat Pacman gitu. Jadi hantunya itu akan tetap mengikuti Pacman. Oke. Sip. Jadi saya akan menambahkan variabel baru namanya desired direction gini ya. Oke deh. Nah, kayak gini. Oke. Sip. Oke, lanjut ya. Oke, jadi tugas kita pertama adalah membuat musuhnya itu menentukan desired direction gitu. Jadi dia akan menentukan mana jalan yang paling cepat untuk menuju Pac-Man. Oke. Jadi saya akan main setel gini, set ya di sini ya. Change costume itu kita setel desired direction, lalu kita setel stay. Nah, oke. Lalu saya akan ke control, kita cari yang namanya if then else. Gini. Oke deh, sip. Nah, nanti yang ini yang di bentuk sini ya, di mana tuh namanya? Di coalition itu. Kita akan coba ngebuat sama kayak Pac-Man, kita akan membuat dia karakternya lebih geraknya lebih ini ya, lebih halus gitu teman-teman ya. Sini saya tambahin minus gitu teman-teman. Oke. Lalu pergi ke motions, cari di sini expositions. Kayak gini, oke. Nah, lalu di sebelahnya saya akan tambahin target X, expositions minus target X gitu ya. Oke deh. Nah, jadi kalau misalkan expositions ini nanti posisi hantunya ini lebih gede daripada target X, misalkan contoh expositionnya itu 80 dan target X-nya itu 50. Maka hasilnya 80 kurang 50 sama dengan 30 gitu, teman-teman ya. 80 kurang 50 sama dengan 30 maksudnya ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita harus mengubah ya apa tuh namanya? Mengubah ininya arahnya itu menjadi sesuatu hal yang benar gitu teman-teman. Jadi di sini saya tambahin di operator situ ada apps teman-teman ya, apps off ya. Oke. Jadi apps ini tugasnya itu untuk mempertahankan kuantitas gitu, retain quantity gitu teman-teman. Oke. Nah, sip. Oke. Jadi saya akan nambahin nanti di sini ya. Saya duplicate kayak gini, oke ya teman-teman ya. Nah, exposition sini kita ganti menjadi y positions. Oke. Kayak gini. Nah, oke. Lalu kita setel minus target y. Sama kayak expositions yang tadi ya. Nah, lalu kita tambahin ya lebih kecil. Kita tambahin ya di sini pertama apps of exposition min target X lebih kecil daripada apps of Y position minus target Y. Kayak gini teman-teman. Oke, sip. Nah, lalu jadi kalau ini apa ya teman-teman ya? Pertama saya jelasin dulu ya. Jadi untuk ini ya teman-teman ya. Dia itu untuk ngebikin hantunya itu dia jadinya untuk nyari gitu ya. Jalan paling cepat menuju Pac-Man. Oke, teman-teman. Jadi dia akan misalkan dia apa tuh namanya ingin mengejar Pac-Man di bawah, dia harus mengitari mapnya tersebut gitu ya teman-teman. Nah di sini saya tambahin lagi ya. Nah, oke. Nah kita balik lagi ke Inky ya. Oke. Jadi saya akan ngebuat karakternya jalan keluar gitu teman-teman ya. Jadi saya akan menambahkan di sini lebih kecil ya di operators. Lalu ke motions cari di sini Y positions. Lalu juga ada variabel di sini tambahin target Y kayak gini teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan saya pengen bergerak ke atas, saya harus mengsetel desired positionsnya itu ya. Ini ya teman-teman ya. Maaf, kita setel set desired direction kayak gini. Kita akan setel up kayak gini teman-teman. Oke. Nah, lalu di else ini kita setel set direction to desired direction to down gitu. Oke, sip. Nah, sip. Lalu kita duplicate aja, taruh di bawah kayak gini teman-teman. Oke. Nah, lalu kita cari di motions expositions ya lebih kecil daripada 50. 50-nya kita setel target X ya. Hampir sama kayak di atas gitu teman-teman ya. Oke. Nah, lalu kita setel desired direction itu right, lalu yang satunya lagi di bawah tuh left teman-teman. Oke, nah sip. Nah, ya untuk materi ini kita akan lanjut ke part 2. Oke, untuk teman-teman sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye.